yang memanfaatkan alat untuk belajar. Ya, hanya sedikit sekali. Mudah-mudahan kita termasuk yang sedikit. Jadi hanya sedikit manusia yang mau mengambil pelajaran dari apa yang Allah turunkan. Ya, jadi Bapak Ibu kita berdoa mudah-mudahan kita termasuk yang sedikit. Qalilam ma tazakkarun. Sangat sedikit orang yang mengingat Allah dengan mempelajari Al-Qur'an yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau orang mengingat Allah, orang itu pasti akan mendengar kata-katanya. Ya. Dan kata-kata Allah itu disebutnya firman adalah Al-Qur'an, bukan firman tetangga kita ya. Nah, jadi kalau ada Mang Firman tuh saya gak kaget. Ini Firman. Ya, gitu Bapak Ibu ya. Baik, hari ini kita berbahagia dan kita tambahkan kebahagiaan kita dengan selalu istiqamah berjamaah membaca Al-Quran. Yuk kita niatkan dari dalam kalbu kita. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula rabbi sidni ilma warzuqni fahma. Selalu perbaiki, selalu koreksi, selalu segarkan kembali di dalam kalbu kita bahwa Allah Tuhan kita satu-satunya, bahwa Islam adalah agama yang benar dan tidak ada agama lain yang benar selain Islam. Perkara orang lain yang lain terserah, kita mah belajarnya tentang agama Islam. Orang lain juga pegang mungkin karena merasa itu benar. Tapi jangan sampai kita menyalahkan yang mereka yakini. Itu terserah. Disebut terserah itu bahasa Al-Qur'annya lakum dinukum waliyadin. Keur ente agama ente, keur kula agama kula gitu. Makanya kumaha sia baik gitu. Kudu ada jelas saya nama Bu. Zaman sekarang malam nanti dijelaskan jadi remang. Lamun geus remang-remang, nah siap-siap kita diselewengkan, digiring ke tempat yang bisa jadi lebih gelap gitu. Jadi jangan sampai kita termasuk yang dalam keadaan remang. Kudu jelas minad dulumat ilan nur, dari gelap kepada yang terang, dan dari gelap kepada yang terang tidak ada yang bisa kita lakukan selain hanya satu, yaitu tetap berada dalam terang. Ya, berada dalam terang itulah dalam cahaya Allah Subhanahu wa taala. Apa cahaya Allah Bu yang diberikan kepada umat Kangjeng Nabi? Yang pertama adalah Al-Qur'an dan yang kedua Ramadan. Berapa hari lagi menuju Ramadan? Teuing, ya pekan 2 bulan deui ya, nggak nyampe. Mungkin sekitar 63 harian lah ya. Sekarang kan udah Jumadil awal, kemudian Jumadil akhir, Jumadil akhir, Rajab, Ruwah. Jadi berapa hari lagi Bu? 3 bulan. Yang kedua ya 3 bulan ganjang-ganjang teh 3 bulan karasa keneh eta mah Bu naon Bu. Ini mah 3 bulan itu maksudnya kita akan menghadapi masa depan yang namanya cahaya, yang namanya Ramadan. Di bulan Ramadan itu diturunkan Al-Quran. Biasanya bapak-bapak, ibu-ibu lamun dina bulan Ramadan mah sok kokomoan ya, suka ya pokoknya mah hatam di hari kedua kalau perlu ya. Habis itu cuti gitu ya. Ya, yuk kita lanjutkan kebiasaan kita mengambil cahaya Al-Quran dengan menyiapkan kalbu kita untuk selalu siap menerima Al-Quran. Kita umumkan kembali raditu billahi robba wabil islami dina wabi muhammadin nabiyya wa rasulah. Mohon kepada Allah, Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Eta mah doa budak leutik ge bisa nya Bu, budak leutik ge bisa. Ibu oke Bapak termasuk budak leutik dina urusan maca Quran. Karena apa? Kal tingali kene balelol. Umur we geus kolotnya Bu ya, Pak. Tapi maca Quran mah eleh ku budak TK ya. Insyaallah. Jangan sampai ibu ngaku di depan anak-anak Bu, nanti karena malu. Begitu ibu nyuruh kepada anak-anak, ayo kamu ngaji. Ah, ini geus pewot teu bisa ngaji. Itu mau digitukan Bu. Yuk mumpung can peot pisan ya kita belajar hari ini ya.
Alhamdulillah dari Saung Kafir Al-Quran, Al-Ikhlas, Sukamiskin, Arcamani, Kota Bandung di hari Jumat ini di akhir bulan Jumadil Awal ya kita dalam keadaan sehat walafiat kanan kiri depan hadir dan insya Allah di dunia maya sana lewat jalur internet dan rekaman video dari Zoom meeting ini insya Allah hadir sahabat-sahabat kita muslimin muslimah dan keluarganya Ibu Hilda bersama keluarga ini beliau di mana di Bogor apa di Cirebon. Kemudian ada Kang Ahmad, ini beliau di Bandung, Cipamokolan, dekat Masjid Al-Jabar ya. Alhamdulillah Bapak Ibu, yuk kita sama-sama lanjutkan bacaan kita sekaligus juga belajar memahami Al-Quran dengan memanfaatkan kitab tafsir Ibnu Katsir yang sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Yang kita akan baca hari ini surat Al-A'raf mulai ayat ke 171. Ya. Surat Al-A'raf mulai ayat ke 171. Izin bergabung Kang Indra ya dari kru Radio Kilait FM bersama keluarga. Mari kita sama-sama baca. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَإِذْ نَتَقْنَا الْجَبَلَ فَوْقَهُمْ كَأَنَّهُ ظُلَّةٌ وَظَنُّوا أَنَّهُ وَاقِعٌ بِهِمْ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ واقع بهم خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون. Dan ingatlah, ya ini Bapak Ibu di surat Al-A'raf ayat ke-171 ini, Allah mengingatkan apa yang sudah diceritakan oleh Allah di dalam ayat-ayat sebelumnya dari surat Al-A'raf. Di mana dari hari-hari yang terakhir ini kita membahas dari surat Al-A'raf ini bahwa Nabi Musa alaihissalam menyelamatkan bangsa Bani Israel ya bangsa-bangsa keturunan dari Nabi Yakub yang sedang dalam penjajahan di Mesir, kemudian dipindahkan, diajak hijrah menyeberang Laut Merah dengan membelah lautan menuju ke semenanjung Jazirah Al-Hijaz ya, ke Jazirah Arab kemudian akan menuju ke Palestina. Dalam kisah tersebut, Nabi Musa bersama rombongan yang sudah bebas dari penjajahan Firaun itu belum sampai ke Palestina. Baru sampai ke bawah gunung apa Bu? Gunung Tursina. Nah, jadi kisah itu sedemikian lengkap sampai-sampai terakhirnya Nabi Musa marah, kemudian menghancurkan patung anak lembu yang terbuat dari emas, kemudian Nabi Musa selanjutnya meninggalkan kaum Bani Israel tersebut karena apa? Diperintah sudah selesai tugasmu, tinggalkan mereka. Jadi tidak sampai ke Palestina Nabi Musa mengajak Bani Israel. Nanti kemudian dilanjutkan oleh yang namanya Nabi
berikutnya, yaitu Nabi Yusya bin Nun yang kemudian bergerak melaksanakan perintah, melaksanakan amanah Nabi Musa menuju ke Yerusalem, ke Darussalam, merebut kembali Masjidil Aqsa. Ya, kenapa merebut kembali Masjidil Aqsa? Karena Masjidil Aqsa itu adalah peninggalan Kangjeng Nabi Ibrahim bersama istrinya siapa Bu? Siti Sarah. Ingat Bu, kita harus mengingatkan lagi Bu. Yang namanya Ka'bah, Baitullah, atau yang di Mekah, Masjidil Haram, itu peninggalan Nabi Adam. Heula Bu, heula tuh awak gancang-gancang Bu. Ya, apa Bu, ini bercanda aja Bu supaya kita peninggalan Nabi Adam, ya namanya Masjidil Haram. Jadi masjid yang pertama kali didirikan di muka bumi adalah Masjidil Haram. Kemudian peninggalan Kangjeng Nabi Ibrahim Masjidil Aqsa. Di zaman Nabi Adam juga dibuat Masjidil Aqsa, itu sudah ada. Sebelum ada Masjidil Aqsa sudah ada. Konon kabarnya bedanya 40 tahun antara membuat Masjidil Haram dengan membuat Masjidil Aqsa. Ya, baru kemudian nanti Masjid Nabawi ya setelah sekian ribu tahun ya. Nah, jadi ketika Nabi Musa membawa rombongan dari Mesir menuju ke Palestina karena perintahnya disuruhnya demikian oleh Allah Subhanahu wa taala, di tengah perjalanan banyak sekali yang dilakukan oleh kaum yang namanya Bani Israel. Ingat, Bani Israel yang baungnya, karena Bani Israel itu ada yang solehnya, ya. Dan sejak saat itu menjadi dua kelompok manusia, yaitu kelompok manusia yang mustaqim, yang istiqamah di jalan Allah. Mereka tetap mempertahankan keesaannya, ketauhidannya dengan menjalankan ajaran agama Islam yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala melalui para nabi dan rasul, termasuk ditegaskan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam sampai mempertahankan Islamnya itu harus dibakar oleh Raja Namrud, dan kemudian Nabi Ibrahim itu harus berhadapan dengan Raja Fir'aun yang merebut istrinya. Itu perjuangan Nabi Ibrahim mempertahankan akidah. Kemudian diturunkan. Nah, Nabi Ibrahim kemudian menurunkan dan melanggengkan Masjidil Aqsa yang dibangun bersama dengan anaknya dari keturunan Siti Sarah, namanya Nabi Ishak, Nabi Yakub, terus turun temurun sampai sekarang di Palestina itu ada makam-makam Nabi Ibrahim, ya. Kemudian istrinya, siapa Nabi Ibrahim istrinya Bu? Harus jelas Bu, karena istrinya Nabi Ibrahim yang dimakamkan di Palestina adalah Siti Sarah. Anaknya yang di Palestina namanya Nabi Ishak. Siapa nama istri Nabi Ishak? Bapaknya Nabi Yakub siapa? Ibunya Nabi Yakub siapa Bu? Bukan ibu Yakub. Siapa Bu? Rofiqah. Ya ingat Bu ya, ada Rofiqah. Rofiqah. Ibu mah ingat nanti karena Rofiqah Darto Wahab. Anu nyanyi nantinya 47 Rajab tahun, nah, kan gitu ya. Terus berikutnya apa Bu? Anaknya Nabi Ishak itu namanya Nabi Yakub. Nah, istri Nabi Yakub yang dimakamkan di situ siapa namanya? Ya, nah, pokoknya kalau nggak Rahel ya, gitu nyebutnya. Karena istrinya ada dua, ada juga yang namanya Zulfa, ada juga yang namanya satu lagi Bu siapa? Hanya bukan mayatnya Bu. Ada 4 istri Nabi Yakub yang dimakamkan di masjid yang bersama dengan Nabi Ibrahim adalah namanya Lea alias Liyah. Itu menaya Cik Liyah, itu istrinya Nabi Yakub. Nah, ada 6 makam di situ Bu, dan sekarang makam itu tempatnya di Hebron. Di Hebron itu nama tempatnya, nama bahasanya Ibrani. Jadi Ibrani itu bahasa orang Hebron, bahasa Nabi Ibrahim. Sekarang dikuasai oleh Israel. Masjidnya namanya Masjid Ibrahim Al-Khalil. Masjid dijaga oleh tentara Israel. Jadi Bapak Ibu lamun arek salat kadinya kudu dipariksa heula paspornya. Pariksa ada lawang truk ngantri Bu lamun reka masjid.
Ya, saeutik nu kadarinya diurang oge sarua, nu teu dipake paspor ge diurang masjidna kosong nya sarua gitu ya. Kemudian ada satu lagi makam di tempat itu yang makam oleh mereka dianggap sebagai keturunannya yang membawa kejayaan bagi Bani Israel ya, yaitu siapa? Nah, makam Nabi Yusuf. Disebut makam itu berarti bukan berarti pusaranya di situ, bukan berarti jasadnya di situ. Karena Nabi Yusuf itu dimakamkannya di tengah Sungai Nil. Jadi Nabi Yusuf itu dimakamkannya di tengah-tengah Sungai Nil. Nah, gitu ya. Kemudian apa yang dimakamkan di situ? Jadi dua orang. Nah, dimakamkannya di tengah, satu Nabi Ibrahim dan Siti Sarah. Dimakamkannya di tengah-tengah. Kedepannya, dari kedepannya makam Nabi Ibrahim ini ada masjid. Di tengah masjid, nah masjid Bu ya, ada makam. Namanya makam Siti Leah atau Liah bersama suaminya. Siapa suaminya? Hah? Nah, benar. Nabi Yakub. Itu mohon maaf, itu di luar masjid, mohon maaf, keliru. Di luar masjid yang sekarang dijadikan sinagog. Sinagog, Bu, lain tukang nagog, Bu, beda. Sinagog. Jadi makam Nabi Yakub bersama Leah itu adanya di pelatarannya sinagog antara masjid dengan antara makam Nabi Ibrahim ke arah sinagognya orang-orang Yahudi. Orang-orang Yahudi beribadah ke situ, berziarah ke makam Nabi Yakub, berziarah juga ke makam Nabi Ibrahim. Tapi kalau mereka berziarah dan ke makam Nabi Ishak, mereka harus mengikuti kaidah dalam agama Islam. Dibuka heula sapatuna, teu meunang sembarangan. Kalau ke makam Nabi Ibrahim memakai sepatu teu naon, ke makam Nabi Yakub teu naon, tapi ke makam Nabi Ishak yang ada di dalam masjid bersama istrinya Siti Rofiqoh atau Rikoh itu mereka harus mengikuti tata tertib. Jadi Bapak Ibu di depannya adalah masjid, di tengah-tengahnya ada makam Kangjeng Nabi Ibrahim dengan Siti Sarah, di belakangnya ada makam Nabi Yakub. Di pojok sana sebelah kiri ada makam Nabi Yusuf. Ya, jadi ada 7 orang yang dimakamkan di situ. Ya, bukan dimakamkan, makamnya ada di situ, sungkupnya Nabi Yusuf. Karena Nabi Yusufnya sendiri makamnya di Mesir. Kenapa Nabi Yusuf makamnya di Mesir? Karena Nabi Yusuf bersama Nabi Yakub dibawa ke Mesir ya bersama 57 penduduk Kan'an waktu itu. Kemudian waktu Nabi Yakub meninggal dunia ya dimakamkannya di Hebron. Sedangkan waktu Nabi Yusuf meninggal dunia tidak dibawa ke Hebron. Begitu kisah masa lalunya. Saya sendiri waktu itu nggak ikut memakamkan dan nggak ada di situ. Itu informasi. Turun-temurun dari Nabi Yusuf, kemudian muncul lagi ada Nabi yang berintahkan untuk membebaskan ya, kaum Bani Israel ini dari cengkraman penjajahan kaum namanya Fir'aun. Kemudian diutus 2 nabi, yaitu Nabi Musa dan Nabi Harun. Nah, Nabi Musa dan Nabi Harun kemudian membawa mereka menyeberang dan kemudian menuju ke arah Palestina. Ya, untuk menduduki tempat yang namanya Yerusalem. Yerusalem itu tempat adanya Masjidil Aqsa, termasuk tempatnya Nabi Daud ada di situ di sekitaran Yerusalem itu ya. Dan sekarang Yerusalem itu dijadikan ibu kota negara oleh bangsa Israel. Nah, itu Bapak Ibu ya, dijelas. Sementara yang namanya kelompok yang dari Muslimnya, mereka tetap mempertahankan diri dan ingat bangsa Palestina juga adalah keturunan Nabi Ibrahim. Tetapi bukan dari Nabi Ishak, bukan dari Nabi Yakub, bukan turunan dari Nabi Yakub itu, bukan turunan dari Nabi Yusuf, tetapi turunan dari siapa? Turunan dari Nabi Ismail yang menduduki tanah itu sebagai amanah dari Allah Subhanahu wa taala bahwa yang namanya masjid yang disucikan untuk umat Islam oleh Allah Subhanahu wa taala ada 3 masjid. Satunya adalah Masjidil Aqsa di Palestina, termasuk
yang namanya umat muslim itu diperintahkan Allah untuk membebaskan bumi Palestina dari kemusyrikan. Jadi perjuangannya beda, Bu. Kalau mereka karena ini tanah kelahiranku, kalau orang-orang yang muslim ini adalah memberantas kemusyrikan, di mana mereka salah satunya menyembah selain Allah dan juga menyelewengkan kitab-kitab Allah. Jadi tugasnya seperti itu. Kira-kira bakal aman nggak, Bu, yang namanya Palestina itu? Sampai dengan kiamat Palestina nggak bakal aman. Jadi jangan kaget. Meskipun sekarang sudah ganti presiden gitu ya, dan musyawarah di mana-mana, tidak akan pernah aman. Sampai nanti datang Dajjal, dan Dajjal dibunuh di situ, di Palestina juga dibunuhnya Dajjal. Oleh siapa, Bu, nanti dibunuhnya Dajjal? Oleh Nabi Isa. Nabi Isa keturunan siapa? Kan gitu. Bani Israil, keturunan Bani Israil. Sedangkan Nabi Muhammad keturunan Bani Ismail. Jadi Nabi Muhammad SAW sudah wafat, Nabi Isa tidak wafat dan beliau berada di sampai dengan saat ini di langit kedua, dan nanti akan diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk membela anak buah Nabi Muhammad atau umat Nabi Muhammad yang terdesak oleh Dajjal. Begitu Bapak Ibu. Siapa Dajjal? Nah, Dajjal ini konon kabarnya Samiri yang dulu membuat patung, ya, membuat patung apa namanya? Anak sapi dari emas, kemudian dia mengejar ke bawah dan dia tidak mati Mang Samiri ini. Konon kabarnya begitu, Bu. Karena Samiri ini adalah iblis ternyata, Bu, ya, yang menjelma menjadi manusia. Nah, dari ibu mah nusaksieun kunaon, Bu? Pocong, gundorwo, gundorukemnya, Bu, ya. Ya. Jadi kita itu kadang-kadang terbawa obsesi oleh masa lalu, terbawa oleh kisah-kisah masa lalu. Seperti itu. Padahal Allah sudah menyampaikan cukup dengan meyakini Al-Quran bahwa iblis tidak akan bisa menggodamu, setan tidak akan bisa menggodamu kalau kamu mukhlisina lahuddin, ikhlas dalam menjalankan agama. Tinggal masukin Dalam menjalankan agama Allah kita sederhanakan, sebut saja Allah setiap saat. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Insya Allah kita akan terbebas dari godaan setan dan iblis selagi masih kita berpegang teguh kepada hal yang dimaksud tadi. Begitu, Bu, ya. Tapi abdi mah paum sok kagoda setan. Jangankan Bapak Ibu, semua nabi dan rasul tergoda setan kecuali Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pakai kecuali. Makanya kita wabi Muhammadin nabi wa rasul. Kepada Kangjeng Nabi kita mencontoh, karena beliau adalah contoh teladan kita. Begitu Bapak Ibu, ya. Sudah cukup jelas untuk mencontoh Kangjeng Nabi, karena Kangjeng Nabi tidak pernah mampu digoda oleh setan, atau setan iblis tidak pernah mampu menggoda Kangjeng Nabi. Kenapa? Karena beliau ikhlas. Jadi siapa yang tidak akan tergoda oleh setan dan iblis? Orang yang ikhlas. Ya, ikhlas itu apa? Ikhlas itu la ilaha illallah Muhammadur Rasul. Kan kita hanya Allah dan agama kita adalah Islam. Kita ridho Islam sebagai Rasul dan teladan kita. Selamat bergabung. Ikhwati, ya, dari Cirebon bersama keluarga. Baik, lanjutkan kita baca terjemah dari tafsir Ibnu Katsir ayat 171 ini. Dan ingatlah ketika kami mengangkat bukit ke atas mereka seakan-akan bukit itu naungan awan. Bukit apa yang dimaksud, Bu? Bukit Tursina. Jadi waktu kaum Nabi Musa ini ingin melihat Allah, ingin bertemu Allah, mereka meminta. Dan diajaklah oleh Nabi Musa sebanyak 20 orang. Kemudian diajak ke bawah kaki bukit, dan disitulah kemudian Allah mengangkat Gunung Tursina atau Bukit Tursina, seolah-olah menurut mereka awan. Awan. Kalau awan biasanya berharap apa, Bu? Hujan. Jadi mereka itu saking lirna gunung mau ditimpakan kepada mereka itu dianggapnya hujan, gitu, Bu, ya.
Kenapa demikian? Karena mereka menantang, tidak mau mengakui kebesaran Allah yang sudah diberikan kenikmatan kepada mereka. Ingat Bapak Ibu, sampai-sampai setelahnya ini Bani Israel yang baungnya itu diberi gelarnya itu apa Bu? Magdub. Magdub dalam Al-Quran surat Al-Fatihah disebutnya Magdubi alaihim waladhdallin. Orang yang magdub itu adalah umatnya Nabi Musa yang diberi nikmat demikian banyak, tetapi dia tidak mensyukuri nikmat itu. Jadi kalau Bapak Ibu nanya magdubi alaihim itu siapa? Mereka yang diberi nikmat tapi tidak mau mensyukuri nikmat. Malah dia selalu merasa kurang atas nikmat. Ya, itulah yang namanya kelompoknya, bahasa sekarangnya lebih kerennya pengen disebutnya Yahudi. Ya. Apa yang disebut tidak mau mendapat diberi nikmat tapi tidak mau mengakui? Allah Subhanahu wa taala memberikan nikmat terbesar bagi manusia, yaitu hidayah agama Islam dan Nabi Muhammad SAW sebagai rahmatan lil alamin, tapi mereka tidak mau mengakui. Jelas, Bu? Jadi itu. Jadi kita tuh punya kangjeng Nabi Muhammad SAW dalam diri mengaku beragama Islam dan mengakui kangjeng Nabi sebagai Nabi dan Rasul serta teladan, itu adalah nikmat terbesar. Karena itulah hidayah. Makanya kita selalu minta ihdinas siratal mustaqim. Ya, hidayah itu adalah jalan dan kita selalu minta ihdinas. Jadi kita ada al-hidayah, tapi di sisi jalan benar ya. Selain di tengah jalan Bu, ya, sisi jalan. Nah, setelahnya diberikan nikmat yang demikian banyak, dibebaskan dari Fir'aun, bisa selamat, kemudian diberi salwa, manna wa salwa, kemudian diberi makanan, diberi sumber air, dijadikan beranak pinak menjadi banyak. Bapak Ibu ingat, Bani Israel itu paling pandai membuat anak. Banyak sekali Bu. Ya. Jadi Bapak Ibu ada yang pandai membuat anak, berarti jangan dulu sebut Bani Israel, semuanya juga bisa membuat anak. Ya. Anaknya itu 12 laki-laki semua, ya gitu. Yang namanya Israel itu anaknya itu 12 laki-laki semua. Siapa Israel itu? Nabi Yakub. Dari berapa istri, Bu? 4. Makanya ibu itu kalau baru istri pertama atau baru jadi satu istri, tenang Bu, masih bisa Bapak tuh nyieun deui tinu opat tinu pabrik deui. Ya. Gitu. Ya, ready ya? Boleh Bu? Boleh, Ibu kalau berani ya, spek baik kalau wani. Ini kata Ibu Wati, silahkan aja kalau berani. Silahkan tuh pakai kalau berani, Bu ya. Ya itulah namanya. Jadi jangan lupa, Bani Israel itu kelebihannya ya dilebihkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari bangsa-bangsa yang lain pada saat itu. Ingat Bapak Ibu, ayatnya itu sangat jelas. Bani Israel itu dilebihkan dari umat-umat yang lain pada zamannya, pada saat itu. Tapi Bapak Ibu siapa yang tahu bahwa manusia yang terbaik adalah manusia yang mana? Ya, adalah yang namanya umat Kangjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Sampai-sampai Nabi Musa pun iri dan ingin menjadi umat Kangjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Gitu Bu ya. Jadi harus yakin Bapak Ibu sekarang. Jadi akan ada setelah kamu, kata Allah Subhanahu Wa Taala kepada Nabi Musa Alaihissalam, umat yang lebih hebat dari kamu. Kaget Nabi Musa, loh, kok bisa ada umat yang lebih hebat dari aku? Ada nabi yang lebih hebat dari aku, ada umat yang lebih hebat dari umatku. Kata Allah, ada apa hebatnya? Musa, kalau kamu beribadah 10 kali, nilainya 10. Tapi kalau umat Nabi Muhammad SAW beribadahnya 1 kali, nilainya 10. Kaget Nabi Musa. Sambil kaget, ya Allah, seperti apa orangnya? Nanti kamu akan ketemu. Kapan ya Allah? Nanti akan dipertemukan. Dan Nabi Musa minta, ya Allah, pertemukan aku dengan Nabi Muhammad. Dan Nabi Musa bertemu dengan Nabi Muhammad kapan, Bu? Ketika dalam Mi'raj. Di langit keberapa? Di langit ke-6. Sebelum ketemu dengan Nabi Musa, di langit ke-5 bertemu siapa?
Nabi Harun. Oh, tuh atuh ngapalkeun teh pusing dia nya. Sakedeung deui rajaban Bu bakal dibahas deh Bu. Setelah ketemu dengan Nabi Musa di langit ke-6, di langit ke-7 ketemu dengan siapa? Ketemu dengan Nabi Ibrahim. Sebelum ketemu dengan Nabi Harun di langit ke-4, di langit ke-5, di langit ke-4 bertemu dengan Nabi siapa? Nabi Idris. Sebelum ketemu dengan Nabi Idris di langit ketiga bertemu dengan Nabi Yusuf. Ibu mau panghafal naik ke Nabi Yusuf. Di langit kedua sebelum ketemu dengan Nabi Yusuf bakal bertemu dengan Nabi Isa alaihissalam. Dan sebelum ketemu dengan Nabi Isa di langit pertama Nabi Muhammad SAW bertemu dengan Nabi Adam alaihissalam. Sebelum berangkat ke langit ke-1, ke-2, ke-3, ke-4, ke-5, ke-6, ke-7 di bumi Nabi Muhammad bertemu dengan siapa saja? Para nabi dan rasul. Di mana? Di Masjidil Aqsa. Berapa orang? Sekian ratus ribu ya. Para nabi dan rasul. Jadi apa beliau? Jadi imam ya. Padahal para nabi dan rasul sekian demikian banyak. Ya, sebelum bertemu dengan para nabi dan rasul dan beliau menjadi imam, apa yang terjadi antara Mekah sampai ke Masjidil Aqsa? Apa yang dilihat oleh beliau? Beliau ketika naik buruk disuruh berhenti sebelum sampai Masjidil Aqsa, berhenti di mana? Ibu ini dalam rangka rajaban, Ibu persiapan. Bertemu di yang namanya tempat lahirnya Nabi Isa alaihissalam yang tanpa bapak itu namanya Baitul Lahmin. Orang sana sebutnya Bethlehem. Ya. Sebelum sampai ke Bethlehem bertemu dengan kemudian Nabi Muhammad SAW turun dulu di mana? Di mana Bu? Bukit Tur Sina. Nah ini yang diceritakan ini adalah Allah ingin memperlihatkan kepada Nabi Muhammad SAW bahwa Tur Sina itu ada. Bukit Tur Sina itu seperti itu. Dan di ayat 171 surat Al-A'raf ini disebutkan ketika Bukit Tur Sina itu diangkat oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan mau ditimpahkan kepada kepada Bani Israel, maka barulah di situ Bani Israel bertobat, cieuneun, tapi telat, kemudian mati. Ya. Nggak jadi, tapi keburu mati pingsan melihat gunung mau ditimpakan. Tapi apa yang terjadi? Matinya kemudian dihidupkan lagi. Yang 70 ini mati, kemudian dihidupkan lagi. Konon kabarnya begitu. Kemudian dia kembali ke kaumnya dan menceritakan kehebatan dari Tuhannya Musa alaihis salam. Gitu Bapak Ibu ya. Apakah Bani Israel sejak saat itu kemudian bertobat? Bertobat sakedeung Bu. Kemudian berikutnya adalah ngacak-ngacak kitab Taurat dan mereka memasukkan kitab Taurat nambah-nambah dan mengurangi. Ditambah yang mereka perlu, dikurangi yang mereka anggap mengganggu. Mana yang mereka anggap mengganggu, bahwa nanti akan ada nabi lebih hebat dari Nabi Musa, bahwa nanti akan ada nabi yang kualitas ibadahnya 10 kali kualitas ibadah Nabi Musa, dan itu adalah Nabi Muhammad SAW. Mereka tidak mau mengakui itu dan mereka mereka delete itu dari kitabnya. Sampai nanti disempurnakan oleh Kanjeng Nabi Isa alaihissalam tentang bagaimana meluruskan mereka. Sebelum Nabi Isa ada Nabi Zakaria, bagaimana meluruskan kitab Taurat ke yang benarnya, di mana Nabi Yahya dan Nabi Isa dan Nabi Zakaria tinggalnya di dalam Masjidil Aqsa. Jadi jangan lupa Bapak Ibu ya, nanti kalau kita sama-sama ke Masjidil Aqsa, ingat-ingat Bu ya, kita akan berziarah ke makam Nabi Zakaria, Nabi Yahya, Nabi Isa itu di Masjidil Aqsa. Tapi Nabi Isa tidak ada makamnya, Bu. Ya, Nabi Isa belum meninggal dunia. Menurut mereka Nabi Isa itu disalib. Disalibnya di mana, Bu? Di Bukit Golgota. Bukit Golgota itu di mana? Dekat tempatnya makam Nabi Daud. Itu, Bu. Di dekat bukit yang namanya sekarang disebutnya Bukit Zaitun. Nah, ya di atas bukit menurut mereka. Ya. Kemudian di sebelah sananya itu agak jauh Bu, kurang lebih 3 jam perjalanan, itu ada masjid besar namanya Masjid Ibrahim Al-Khalil. Jadi jauh Bu dari Masjid Aqsa ke Masjid Nabi Ibrahim.
Nah, sebelum sampai ke Masjidil Aqsa tadi, sebelum sampai ke Masjidil Aqsa, berhenti di Bethlehem, kemudian berhenti juga di Bukit Tursina, kemudian beliau di dalam perjalanan itu berhenti juga di mana, Bu? Di Madinah. Jadi dari Mekah, Madinah, Tursina, Bethlehem, baru sampai Masjidil Aqsa. Ingat-ingat Bu, tahun yang lalu sudah dijelaskan Bu ya di dalam kisah Isra Mi'raj. Nah, di sini di ayat 171 surat Al-A'raf ini, dan ingatlah ketika kami mengangkat bukit Tursina ke atas mereka seakan-akan bukit itu naungan awan, dan mereka yakin bahwa bukit itu akan jatuh menimpa mereka, dan kami katakan kepada mereka, peganglah dengan teguh apa yang telah kami berikan kepadamu, maksudnya kitab Taurat, jangan baik-batan, jangan diselewengkan, ya, karena waktu itu sudah muncul penyelewengan terhadap kitab Taurat. Buktinya apa? Ketika Samiri membuat patung. Ya. Serta ingatlah selalu, amalkanlah apa yang tersebut di dalamnya, 10 firman Tuhan, the 10 commandment. Di antaranya adalah sholat, kemudian sedekah, kemudian berbuat adil, berbuat baik kepada ibu bapak. Nah, itu ada 10. Dan itulah yang kemudian oleh mereka langgar. Sedekah, tapi sedekahnya ditambah-tambah. Ya, namun apa namanya? Kepentingan, ya, maka ditambah-tambahin supaya kamu menjadi orang-orang yang bertakwa. Jadi Allah menurunkan kitab Taurat, kemudian menjadikan mereka berbagai bencana yang muncul kepada Bani Israel ini supaya mereka Apakah Bani Israel kemudian bertakwa? Ada sebagian yang bertakwa, tetapi kebanyakan tidak bertakwa. Ciri bertakwa adalah mengaku Allah sebagai Tuhan dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Mereka tidak pernah akan mau mengaku Nabi Muhammad sebagai utusan Allah. Kehelbu menemukan ngaran Muhammad itu. Mereka. Bahkan dulu dalam beberapa tahun yang lalu ke Amerika, kalau ada orang namanya Muhammad itu tidak boleh masuk. Ngaran gampang masuk, Tatang, Teguh, gampang masuk. Tapi Muhammad, diperiksa lah, meriksa lagi. Ya. Karena dianggap apa? Dianggap punya misi. Nah, sehingga banyak juga umat Islam yang waktu itu yang namanya sudah Muhammad diganti aja. Sementara untuk bisa masuk ke negara-negara yang dianggap oleh mereka akan dianggap teroris. Jadi begitu ya. Nah, di ayat ke-171 ini kita dapatkan informasi bahwa ketika Allah Subhanahu wa taala akan memusnahkan Bani Israel, kemudian mereka bertobat kembali. Jadi setelah mati kemudian dihidupkan lagi, kemudian bertobat kembali. Sebagian ada yang beriman, sebagian ada yang enggak. Adakah Bani Israel yang kemudian mengaku Nabi Muhammad SAW sebagai nabi dan masuk Islam? Ada. Ada yang dari kaum Yahudi. Jadi ingat, yang kemudian nanti setelahnya Rasulullah hadir ke dunia ini, ada orang Yahudi yang masuk Islam, ada orang Nasrani yang masuk Islam, dan ada orang yang Asy-Syabi'in yang bukan Yahudi, bukan Nasrani dan masuk Islam. Salah satu contohnya yang Asy-Syabi'in itu adalah mereka-mereka yang kita sebut kaum jahiliyah di Mekah. Ya. Jadi kalau Bapak Ibu ditanya, apakah yang namanya Ali bin Abi Thalib, Umar bin Khattab, gitu ya, Sayyidina Abu Bakar Asy-Siddiq, agamanya apa waktu itu? Mereka bukan Nasrani, mereka bukan Yahudi. Termasuk ada yang bertanya, kalau Siti Khadijah sebelum menikah dengan Rasulullah, sebelum Rasulullah mendapat wahyu, agamanya apa? Kan gitu ya. Nah, maka beliau termasuk yang belajar kepada pendeta Nasrani. Belajar. Ya, belajar. Artinya kalau belajar itu udah pasti masuk belum? Belum tentu. Ya, namanya belajar. Apakah penduduk Madinah waktu itu ada orang-orang yang namanya Yahudi? Ada. Ada orang Nasrani? Ada. Adakah orang yang Muslim? Waktu Rasulullah SAW belum mendapat wahyu, belum. Mereka di antara kedua ini, dan ada yang Syabi'in. Tidak Yahudi, tidak Nasrani. Itulah yang menyembah patung-patung. Jadi Yahudi tidak menyembah patung, Bapak Ibu. Nasrani juga tidak menyembah
patung. Sekarang